Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah hari ini pagi kita sudah diguyur hujan gerimis yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz, kita kita mengevaluasi kegiatan kita sehari-hari ini. Dari ibadah kita yang biasa kita kerjakan selama kita di sekolah maupun di rumah. Hari ini ada yang sudah membaca Al-Masyurah, angkat tangan. Yang sudah baca. Alhamdulillah, Kak Yasmin aja. Kak Adiba, 2 orang aja, yang lain belum. Oh, Kak Ziva. Yang lain itu tidak tahu ya, karena tidak terlihat. Oh, ada Kak Reni. Yang lain tidak terlihat, makanya Ustaz juga tidak tahu, sudah atau belum. Yang sudah sholat duha? Sholat duha sudah? Baik. Kalau yang belum, Ustaz juga belum. Nanti, insya Allah ya. Sholat duha nanti waktunya masih cukup panjang sampai jam 11. Tapi harusnya kalau Al-Masyurah itu pagi ya. Al-Masyurah nggak ada siang, Al-Masyurah pagi. Ustadz. Ya Kak Diba. Habis keutamaan mengucap salam, saya perlu diulang lagi kah? Itu sebenarnya nilainya sudah masuk Kak. Ya, sebenarnya kemarin itu ada salah sedikit ya masalah itu. Inna aulan nasi billahi memba'da'ahum bis salam. Itu ada kalau tidak salah beberapa kata yang salah. Nah, kemarin itu karena Kak Adiba mengirimnya lewat Google Form, maka Ustadz susah untuk memperbaiki. Maksudnya disampaikan evaluasinya. Ke depan, tugas-tugas kita akan kita kirim melalui WhatsApp ketika ada tugas, hafalan dan lain sebagainya. Supaya nanti Ustadz bisa langsung mengoreksi. Oh, salah di sini, bisa diperbaiki. Ya, karena selama ini tidak. Nah, sebenarnya itu Kak Adiba ya. Ini salah Ustadz juga, Ustadz tidak menginformasikan ya. Nah, kemarin pokoknya sudah gitu aja. Baik, hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran ke-6, pelajaran 6 ya. Ustadz akan share materinya. Nih, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ya, ini pelajaran 6. Dalam pelajaran 6 ini, insya Allah kita akan membahas mengenai 2 surah, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Tidak 11-12 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Al-Maidah ayat 2 dan 3. Baik, tujuan pembelajaran ini supaya satu, kita memiliki sifat simpati, intinya simpati ya. Apa itu simpati? Simpati di sini bukan kartu telepon, tapi simpati mengenai sifat manusia. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, indahnya saling membantu yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi walasyahrul haram walasyahrul haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlam mir rabbihim fadlam mir rabbihim waridwana
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Itu adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, sebenarnya yang kita pelajari itu tidak seluruh ayatnya. Jadi yang kita pelajari sebenarnya adalah mengenai dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, dari situ sebenarnya. Tapi kita akan mengulas mengenai Quran Surah Al-Maidah ini. Baik, arti Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Sini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qolaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, yang kita bahas pada pelajaran ini adalah mulai dari sini. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya. Ya, ini adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat aniaya. Aniaya kepada siapa? Ya, kepada siapa saja. Baik sesama umat Islam maupun kepada non-muslim. Baik kepada manusia maupun juga hewan dan binatang. Jadi tidak boleh berbuat aniaya. Kalau dalam ayat ini, itu kepada orang-orang yang menghalangi dari Masjidil Haram. Jadi berarti kalau zaman dulu, zaman Rasulullah adalah kafir Quraisy. Selanjutnya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam kebajikan, kebaikan, boleh tolong menolong, dan juga dalam ketakwaan. Tetapi tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa. Ya, dosa apa saja. Entah dosa itu dosa besar, dosa kecil, sendiri maupun kelompok, tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh saling membantu. Dan juga pelanggaran. Pelanggaran akan syariat Allah, pelanggaran akan aturan, baik di sekolah, di masyarakat, dan seterusnya, itu tidak diperbolehkan untuk berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, dan di sini kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa, karena sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi siksa Allah itu berat, maka kita diperintahkan untuk bertakwa. Nah, kandungannya ini adalah asbabun nuzulnya. Ibnu Abu Hatim dari Said Ibnu Aslam mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tatkala berada di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu adalah perjalanan haji pertama. Haji pertama umat muslim dari Madinah menuju Mekah. Nah, tapi dalam perjalanan haji ini itu dicegat itu apa ya? Dihadang oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah. Hingga akhirnya nanti muncullah namanya Perjanjian Hudaybiyah yang nanti melarang
umat Islam untuk datang ke Mekah pada musim haji itu. Tapi boleh nanti di musim haji selanjutnya. Nah, di sini orang-orang musyrik atau orang Quraisy ini mencegat mereka untuk memasuki Baitul Haram. Peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka. Kemudian, orang-orang musyrik dari penduduk sebelah timur Jazirah Arab lewat untuk tujuan melakukan umroh. Jadi ada Mekah atau Ka'bah itu pada zaman dulu sebelum Islam datang itu memang sudah menjadi pusat dari agama. Jadi maksudnya beberapa agama di sekitaran Arab itu beribadah ke Ka'bah. Nah, termasuk juga tidak hanya orang yang ada di Mekah, tapi dari Madinah, dari Syam, dan lain sebagainya. Nah, ketika umat Muslim dihadang oleh kaum Quraisy, maka Rasulullah menyetujui untuk tidak datang ke Mekah pada tahun itu. Maka tahun depan akan datang. Nah, ketika itu ada beberapa sahabat Nabi yang mempunyai pikiran ketika mereka melihat ada orang lain mau umroh ke Mekah. Mereka mengatakan, marilah kita halang-halangi mereka, sebagaimana teman-teman mereka menghalangi sahabat-sahabat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, di sini jadi umat Muslim, meskipun Rasulullah sudah setuju dengan keputusan tidak datang ke Mekah pada tahun itu, tapi masih ada sahabat yang tidak terima, intinya ya, tidak terima, ingin juga menghalangi orang lain untuk datang ke Mekah. Maka turun ayat ini. Jadi jangan sekali-kali kita benci kepada seseorang, terus akhirnya kita menjadikan berbuat aniaya. Jadi contohnya ada teman kalian yang suka mengganggu, ya sudah mengganggu, kalian akhirnya dendam, terus ingin menganiayanya. Dengan apa? Contohnya melempar batu kah, memukul kah, dan lain sebagainya, maka itu tidak diperkenankan. Ya, meskipun mereka menghalang-halangi dari menyakiti kita. Kalau bisa ya kita bersabar. Itu yang pertama. Tapi kalau nanti memang sudah keterlaluan, boleh kita melawan ya. Itu sudah, karena itu sudah menjadi sunatullah. Rasulullah di awal-awal dakwah beliau juga tidak berperang, tapi ketika penghadangan juga yang menjadikan umat Islam tidak berkembang, menghalang-halangi terus, akhirnya datanglah perintah untuk berjihad, untuk melawan orang kafir. Ya. Nah, di sini dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu ada nilai-nilai luhur simpati. Jadi simpati itu di sini ada 3. Yang pertama, tidak boleh melakukan perbuatan melampaui batas atau aniaya meski kepada musuh. Jadi aniaya itu menyakiti. Jadi perbuatan menyakiti, entah nanti menyakiti secara fisik maupun secara mental. Secara fisik itu memukul, menendang, menyakiti dan sebagainya. Nah, secara emosional itu membentak, menghina dan lain sebagainya. Itu juga bersifat aniaya, menganiaya orang dengan perasaannya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu meskipun kepada musuh kita. Pernah suatu ketika kisahnya Ali bin Abi Thalib itu sedang berperang dengan orang kafir. Ketika berperang, Ali sudah mau menang dan musuhnya itu sudah tumbang, terjatuh. Ketika dia sudah terjatuh, orang kafir tersebut, kemudian orang kafir tersebut meludahi Ali, diludahi. Ya, ketika terkena ludah itu, Ali seketika itu menghentikan. Dia mau, akhirnya dia pergi.
Kenapa? Hal itu dia tidak mau melakukan hal aniaya karena diludahi. Intinya, dia berjuang sudah tidak karena Allah. Ali radhiyallahu anhu takut, dia berjuang karena marah setelah diludahi. Maka berjihad itu karena Allah, bukan karena kita disakiti terus kita melawan, tapi berjihad karena Allah. Di sini kepada musuh juga harus tidak boleh berbuat aniaya. Intinya berbuat adil. Yang kedua, berbuat adil kepada siapapun meskipun kepada musuh. Jadi kita harus berbuat adil meskipun orang itu tidak sesuai dengan kita. Ya, kalau memang Rasulullah itu kalau tidak salah Imam Ali juga, kalau tidak salah Imam Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika baju sirahnya, baju perangnya itu hilang dan dicuri oleh orang Yahudi kalau tidak salah. Tetapi Ali tidak mempunyai bukti, Khalifah Ali tidak mempunyai bukti bahwa dia yang mencuri. Maka itu meskipun itu punya ahli, tetapi ketika tidak bisa membuktikan, maka di dalam pengadilan tetap akan menunjukkan bahwa yang punya buktilah itu yang menang. Ya, di sini adil. Jadi meskipun kepada musuh. Jadi berbuat adil itu tidak hanya kepada umat Islam aja, kepada musuh juga. Kalau memang itu orang Islam bersalah, ya harus kita vonis salah. Kalau orang kafir salah, ya harus divonis salah. Kalau dia benar, harus divonis benar. Itu adalah berbuat adil kepada siapapun. Ya. Terus yang ketiga, mengajarkan untuk bekerja sama dengan umat agama lain dalam kebaikan dan takwa, bukan dosa dan bermusuhan. Ini intinya yang diperbolehkan ya. Bekerja sama dengan umat Islam sudah pasti, sudah wajib. Ya. Karena umat Islam itu ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Tapi kepada umat agama lain itu boleh ya, dalam kebaikan dan takwa, bukan dosa dan permusuhan. Intinya contohnya di negeri kita, di Indonesia, itu ada banyak suku bangsa, ada banyak agama. Nah di situ kita boleh bekerja sama. Contohnya di lingkungan kalian ada orang Kristen, orang Hindu dan sebagainya. Ketika kerja bakti, ya kerja bakti bersama. Bersihkan lingkungan. Maka itu kerjasama dalam hal kebaikan. Maka itu diperbolehkan. Kalau bisa dilaksanakan untuk menjaga kedamaian dan juga ketentraman di lingkungan tersebut. Nah, kita sudah bahas mengenai simpati-simpati. Apa sih simpati? Simpati itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, simpati itu artinya rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Nah, simpati adalah perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya. Jadi contoh, ketika kita melihat lingkungan kita kotor, setiap orang itu pasti akan merasa sama. Oh, ini kok kotor sekali, butuh dibersihkan. Nah, perasaan seperti itulah secara sosial. Rasakan perasaan orang lain dalam dirinya juga. Nah, ada beberapa contoh dari simpati. Yang pertama adalah mendengarkan curhatan hati teman hingga selesai. Contohnya ada teman kalian yang curhat, didengarkan. Itu merupakan salah satu contoh simpati. Berusaha membantu semampunya orang atau teman yang kesusahan, itu juga simpati. Teman tidak bawa bekal, oh temanku tidak bawa bekal, kasihan, tak kasih bekal, kasih kue, itu juga simpati. Terus ikut berduka cita atas musibah yang menimpa orang lain. Ada teman kalian sakit, kemudian kita mendoakan, ya sakit, contohnya terpapar virus corona, maka kita doakan semoga segera sembuh dan seterusnya. Ikut berduka cita atas musibah yang menimpa orang lain, seperti yang sekarang terjadi di berita ada pesawat Sriwijaya jatuh di daerah Kepulauan Seribu, maka kita ikut berduka cita. Dengan apa? Ya dengan mendoakan semoga orang-orang yang meninggal saat kecelakaan itu diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik Allah dan seterusnya. Itu contoh simpati.
Nah, yang keempat, tidak menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Itu juga simpati. Contoh, kalian melihat, contohnya ya, ada kotoran ayam di situ. Oh, kalian tidak suka, tidak mau bersihkan. Kalian nyuruh-nyuruh orang lain yang bisa jadi tidak suka juga. Itu berarti kita tidak bersimpati. Itu kamu bersihkan dan seterusnya. Itu juga tidak simpati. Ya. Jadi ini beberapa contoh simpati. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ya, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma daqqaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famanit turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ini adalah lanjutan dari surat Al-Maidah ayat 2, yaitu Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu adalah arti Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Tadi kita bedah isinya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan, ya. Jadi ada makanan-makanan yang diharamkan. Yang pertama adalah bangkai. Bangkai, tahu ya, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa ada disembelih. Itu namanya bangkai. Kalian melihat tikus tergeletak di jalan, terlindas mobil, itu bangkai. Melihat kucing mati di jalan, bangkai. Ayam mati tanpa disembelih, bangkai. Ya, itu bangkai, itu haram dimakan. Kecuali dua. Bangkai yang masih boleh dimakan ada dua, yaitu yang pertama bangkai ikan. Ya, jadi ikan kalau sudah mati tanpa disembelih pun nanti contohnya dijemur jadinya ikan teri. Contohnya ikan teri itu halal dimakan meskipun sudah menjadi bangkai, ya, dikeringkan. Terus belalang itu juga
Jadi antara ikan dan belalang itu nanti halal dimakan. Yang kedua adalah darah. Darah itu adalah tempat berbagai penyakit. Jadi darah makanan kita makan itu nanti sari-sari patinya akan masuk ke darah. Darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan biasanya di dalam darah itu juga ada kotoran. Ada juga penyakit. Makanya Islam mensyariatkan binatang sebelum dimakan itu harus disembelih dulu. Jadi harus disembelih untuk apa? Untuk menghilangkan darahnya. Karena darah itu kotor dan banyak penyakit maka harus dihilangkan. Nah, itu darah tidak boleh dimakan. Terus yang ketiga daging babi. Kita sudah tahu ya daging babi itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pasti Allah mengharamkan sesuatu pasti memiliki alasan yang baik untuk manusia. Daging babi banyak yang menjelaskan dalam ilmu medis daging babi itu mengandung cacing pita dan seterusnya. Dan itu mengandung penyakit yang membahayakan. Maka itu dari sisi kesehatan, belum dari segi sifat. Ada yang menjelaskan bahwa babi itu sukanya di tempat kotor, maka kita tidak boleh makan itu, dan seterusnya. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya, jadi kalau ada contoh ayam biasanya kita menyembelih Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi ada orang yang menyembelih dengan menyebut nama lain. Contohnya dengan menyebut nama malaikat Jibril dan seterusnya. Terus dengan contohnya kalau orang kafir dulu dengan nama Lata dan Uzza berhalanya, itu juga nanti haram dimakan. Jadi hewan yang disembelih atas nama selain Allah itu haram dimakan. Maka ada yang berpendapat daging makanan yang disembelih oleh orang kafir itu haram. Jadi contohnya makanan yang disembelih oleh orang Hindu haram, orang Buddha haram. Tetapi untuk orang yang Kristen atau Nasrani itu ada yang berpendapat dihalalkan karena itu adalah sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu termasuk meyakini adanya Allah, maka itu diperbolehkan. Ya, meskipun ada pendapat yang lain juga tidak untuk menghindari supaya tidak memakan hal tersebut, tapi intinya diperbolehkan. Selanjutnya yang tercekik, jadi hewan ayam kamu cekik mati, maka itu haram dimakan. Yang tercekik ya. Terus yang terpukul, mukul ayam sampai mati, maka itu dagingnya haram. Terus yang jatuh, ya dari atas jatuh ke bawah tepuk, kamu lemparkan ayam dari atas gedung lantai 4 dijatuhkan sampai bawah mati, haram. Yang ditanduk, kerbau menanduk kambing, duh. Nah, kambing yang ditanduk mati, maka itu juga haram. Dan satu lagi diterkam binatang buas. Sudah ada binatang diterkam binatang buas. Contohnya kambing diterkam sama serigala, kambingnya mati. Maka itu juga haram. Tapi ada ketentuan, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Tadi ada hewan yang jatuh contohnya. Jatuh tapi belum mati, dia masih hidup, masih bergerak-bergerak, maka ketika kita masih sempat menyembelih, maka itu masih halal dimakan. Yang ditanduk binatang tadi, kambingnya ditanduk, jatuh, masih kecet-kecet, masih bisa bergerak, tapi tidak bisa berjalan contohnya, masih bisa disembelih, maka masih halal dimakan. Ya, dan yang lain. Nah, itu 9. Ada satu lagi, dan yang disembelih untuk berhala. Jadi ketika nanti menyembelih binatang untuk berhala itu haram dimakan. Ya. Jadi tidak boleh. Itu beberapa makanan yang diharamkan untuk dimakan bagi kita umat Islam. Ya. Yang terutama di sini ada
selain dari 10 ini, itu masih ada beberapa binatang lagi yang diharamkan, tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, tapi ada di hadis. Semisal hewan buas, hewan yang memiliki kuku, hewan yang menjijikkan, hewan yang berbisa, dan seterusnya. Maka itu juga diharamkan, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya diterangkan juga tentang haramnya mengundi nasib dengan anak panah, seperti yang dilakukan oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu mempunyai 3 anak panah. Ada anak panahnya yang panjang, ada yang pendek, 2 kalau tidak salah, panjang, pendek. Kalau ada yang ada matanya, ada yang tidak. Maka itu nanti untuk memutuskan sesuatu. Contohnya, hari ini mau pergi ke Samarinda, boleh atau tidak. Maka dia nanti mengocok-ngocok anak panah, diambil salah satu. Kalau nanti dapat yang contohnya ya, yang panjang bagus, yang masih utuh, maka diperbolehkan. Apabila yang patah, maka tidak diperbolehkan. Dan seperti itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah, mengundi nasib dengan anak panah. Begitu juga nanti mempercayai ramalan dan lain sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan. Terus perbuatan ini dilarang karena mengandung syirik atau tahayul dan khurafat. Nah, dalam hal ini, menurut ajaran Rasulullah SAW, bila hendak memilih salah satu dari 2 pekerjaan yang sama pentingnya, atau memilih di antara melaksanakan atau tidak, maka hendaklah melaksanakan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah ya. Baik. Selanjutnya, nanti untuk yang bertanya nanti sesi kedua ya. Mungkin masih 2 menit, sebentar lagi mati. Kita selesaikan dulu, nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawabnya kalau ada. Nah, selanjutnya diterangkan bahwa pada Haji Wada, orang kafir telah putus asa dalam usahanya untuk mengalahkan agama Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak boleh merasa takut kepada mereka, tetapi takut kepada Allah. Jadi kita tidak boleh takut kepada orang kafir, hanya boleh takut kepada Allah saja. Karena pada hakikatnya tidak ada yang dapat menyakiti kita atau memberi manfaat kepada kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan lagi tentang sesuatu yang penting bagi Nabi Muhammad SAW dan bagi seluruh umat Islam, bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam. Jadi agama Islam sudah sempurna dan telah mencukupkan nikmatnya, serta telah ridho agama Islam menjadi agama umat manusia. Jadi agama Islam sudah diridhoi oleh Allah menjadi agama umat manusia. Ya, jadi tidak hanya khusus orang di Arab, ya, tapi seluruh umat manusia. Ya, kemudian pada akhir ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang terpaksa makan makanan yang diharamkan Allah karena lapar tanpa niat untuk berbuat dosa diperbolehkan asal dia makan seperlunya saja, sekedar mempertahankan hidup. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi boleh memakan tadi, contoh di hutan tidak menemukan apa-apa, yang menemukan cuman babi. Maka boleh memakan daging babi itu, tapi sedikit. Maksudnya sedikit itu secukupnya. Makan sudah secukupnya, pokoknya tidak lapar lagi, sudah cukup. Tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh disimpan. Ya, sekali itu saja. Tidak boleh diteruskan. Tapi kalau disimpan, dimakan banyak-banyak sampai kenyang juga tidak boleh. Itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu penjelasan dari Ustadz. Kita lanjut ke sesi tanya jawab setelah mati.